Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atawari Muzaki. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari kelas KPI 3B. Saya di sini akan membacakan ayat-ayat jurnalistik atas tugas jurnalisme dakwah. Yang pertama ada perintah bagi jurnalis. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, tugas jurnalis menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ja'ahum amrum manal amni awil khawfi aza'u bih walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastanbitunahu minhum. Dan artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan maupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Yang ketiga ada tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum mankum ummatun yad'una ilal khawri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang keempat ada jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Yang kelima ada jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Ada di Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil
مهتدين. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Yang keenam ada jurnalis hadiah cover good side dalam pemberitaan. Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassalakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Yang ketujuh ada jurnalis selektif dalam menerima informasi. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Lalu ada larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Quran surat Nur ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Yang kedua ada jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rajsa minal awzani wajtanibu qawla zur. Artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, jurnalis dilarang menyebar berita perbuatan keji. Quran surat Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka, azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang keempat, ada jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'am man nasa'in
عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah imam. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Media jurnalistik. 1. Kolam, pena. Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kedua ada midad, tinta. Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadul la kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabba walau ji'na bimithlihi madadu. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga ada kirtos atau kertas. Quran Surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat adalah suhuf, lembaran kertas. Quran Surat An-Najm ayat 36-37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima, rok, lembaran tulisan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 2-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Artinya, tahukah kamu, liyin itu yaitu kitab yang tertulis, yang keenam ada lauh batu tulis. Quran Surat Al-Buruj 21 dan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud.
Kan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Itu adalah dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.